Selamat pagi saudara-saudara, kami dari program studi psikologi Universitas Dalam Perjuangan Karawang akan bekerjasama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini kepada saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi kepribadian, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya secara optimal, agar kami dapat membantu saudara-saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun, semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu, sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum dipahami petunjuknya, silakan bertanya. Bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara dipersilakan untuk mengerjakannya, apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama-sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, kecuali pada tes tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenakan menggunakan penggaris atau penghapus. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Baik, untuk pengisian lembar riwayat hidup, pengisian riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen saudara, dan mari kita mulai. Untuk yang pertama, yaitu pengisian nomor pemeriksaan di pojok sebelah kanan. Untuk contohnya, yaitu untuk titik-titik ini bisa Anda isi dengan nomor absensi Anda, dan untuk ini isi dengan nomor ruangan, dan tuliskan nama instansi Anda yang menerima yang saat ini sedang Anda ikuti dalam proses pemetesan. Dan untuk tahunnya dituliskan dengan tahun sekarang. Untuk selanjutnya yaitu tanggal pemeriksaan. Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Contohnya tanggal 20 Desember tahun 2020. Baik, untuk selanjutnya pengisian identitas. Untuk nama lengkap, isi dengan nama lengkap Anda dengan menggunakan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi apabila R. Pramono harus ditulis lengkap dengan Raden Pramono atau Raka Pramono. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya Raden Pramono, Dr, titik koma, M, titik, SE, titik. Silakan. Kemudian untuk status, lingkari sesuai dengan keadaan Anda. Untuk alamat lengkap, tulislah beserta nomor telepon rumah atau nomor HP saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Untuk selanjutnya di bagian keluarga, yaitu istilah nama ayah, istilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah Anda telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Untuk pekerjaannya, istilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Untuk alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tulis dengan idem saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan nama lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah alamatnya, untuk alamat dicoret saja. Kemudian untuk nama ibu, istilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja, dan jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Untuk alamat ibu, jika serumah dengan saudara, cukup tulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada.
jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Kemudian untuk SD, untuk sejajar dengan SD, istilah nama SD Anda, tempat dan kotanya di mana, serta tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SMP, tulislah SMP Anda, tempat dan kotanya di mana, serta tahun lulus tahun berapa. Dan untuk SMA, tulislah nama SMA Anda, untuk tempat dan kotanya di mana, serta tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya IPA, IPS atau bahasa. Kemudian sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama tulislah nama universitas atau sekolah tinggi atau akademi. Di kolom bagian tulislah nama fakultas dan jurusan. Untuk tempat, tulislah tempat dan kotanya di mana, serta tahun lulusnya tahun berapa. Kemudian jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Kemudian untuk kursus training, apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya komputer programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Untuk tempat kursus, yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lama kursus berapa bulan, pada tahun berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya apa, misalnya TRIA, kemudian les atau private, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti, harap dicoret seluruhnya. Cara mencoretnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Kemudian tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lama kerja berapa bulan atau berapa tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara mencoretnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah mengikuti atau aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus. Misalnya pramuka, karang taruna, organisasi pecinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, contohnya seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Istilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau tahun atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kotanya di mana itu berada. Sekarang kita balikan lembar riwayat hidup itu. Kemudian poin 7 ada kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat-alat elektronik, dan sebagainya. Kemudian ada poin nomor 8 yaitu cita-cita. Saudara harap isi ini dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menulis ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, atau ingin menjadi ayah ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Lalu yang poin 9, istilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, 2, atau ketiga. Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semuanya. Cara mencoretnya seperti ini. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara memiliki adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf V untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas
atau semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Kemudian poin 10, apakah saudara pernah sakit keras? Jika pernah, Anda coret di bagian tidak. Jika tidak, Anda coret di bagian pernah. Pertanyaan ini harus dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama, intensif atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja, dan apa akibatnya dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Lalu poin 11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami. Bila mana terjadinya, cukup tuliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Lalu poin 12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologis sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kota saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaannya di bawahnya dicoret saja. Baiklah, saudara-saudara, pengisian kembali riwayat hidup selesai. Letakkanlah alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan kembali riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologis yang sebenarnya. Kepada saudara telah dibagikan selai kertas kosong. Ambillah kertas itu, di sudut kanan atas sebelah sini tulislah nomor seperti ini. Untuk nomor, tulis nomor absensi Anda, kemudian nama Anda, serta tanggal lahir. Kemudian untuk tanggal pemeriksaan, tulis tanggal saat ini, yaitu tanggal 20 Desember 2021. Untuk jenis kelamin, lingkari jenis kelamin yang sesuai dengan keadaan Anda. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang, balikkanlah kertas saudara demikian, sehingga saudara menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan seluruh halaman ini sekarang adalah milik Anda. Sekarang silakan saudara gambar seorang manusia. Dalam menggambar nanti, saudara harus menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan penghapus, penggaris, dan alas. Ada pertanyaan? Izin bertanya? Ya, silakan. Apakah boleh kertasnya diubah? Ya, terserah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Waktunya 10 menit, saya persilakan. Saudara, harap ganti gambar Anda dengan yang lebih lengkap. Baik, Pak. Waktu Anda tinggal 2 menit lagi. Ya, selesai.
Dan berilah keterangan dari gambar saudara tentang jenis kelamin dan umurnya, serta aktivitas yang sedang dikerjakan. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.